Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isu perempuan dan juga tindakan pencegahan korupsi. Nah, di studio telah hadir seorang pakar wanita, aktivis perempuan, seorang tenaga ahli di DPR dan juga dosen. Nah, dia adalah Ibu Dr. Zahera Mega Utama. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Doktor. Assalamualaikum Ibu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, terima Harus kasih. selalu sehat. Terima kasih sudah hadir di studio. Bu Mega, apa sebenarnya peranan wanita untuk mencegah korupsi di Indonesia? Waduh Pak, sebenarnya peranan perempuan itu adalah peranan paling penting dalam sebuah bangsa. Bisa dikatakan generasi muda sehat, kuat, bermental, berkarakter harus tumbuh dari sebuah keluarga. Dan apa peran wanita dalam sebuah keluarga? Penting sekali kan? Ibu adalah madrasah pertama di dalam rumah tangga. Beliaulah yang pertama kali mendidik anak dari awal lahir sampai beliau tumbuh menjadi seorang dewasa. Di sanalah peranan perempuan dalam menanamkan karakter mentalitasnya, karakter buildingnya dari awal sampai anak tersebut menjadi dewasa. Nah, disitulah saya akan membahas bagaimana peranan perempuan dalam mengurangi dan menanggulangi korupsi dalam bangsa kita. Karena karakter perempuan yang kuat, karakter perempuan yang bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak bagaimana mencegah korupsi dari hal-hal yang terkecil, dari lingkungan rumah tangga, baru naik ke lingkungan lebih besar. Nah, disitulah peran sebagai ibu rumah tangga Indonesia memberikan pendidikan mental kepada anak bangsa bagaimana dari awal perbuatan kecil bahwasanya korupsi adalah sesuatu hal yang naif yang harus dihindari dari lingkungan terkecil kita dahulu. Kira-kira dari usia dini ya, usia kecil, Ya. anak-anak, apa yang harus diajarkan seorang perempuan di keluarga? Bagaimana kita bersikap kepada anak-anak yang fair? Satu, fair adalah salah satu kita memberikan penilaian secara objektif kepada anak-anak tanpa membedakan dia, tanpa memberikan siapa kakak, adik, dan adiknya yang paling kecil. Kemudian kita harus memperlakukan bagaimana hak mereka sebagai kakak, apa hak mereka sebagai adik, apa hak mereka sebagai ibu, sebagai bapak. Antara hak dan kewajiban adalah keseimbangan harus kita lakukan. Nah, kalau mereka sudah tahu dan menghargai hak mereka dan tahu kewajiban mereka tanpa mengambil hak orang lain, yang otomatis itu adalah bukan punya dia, dari situlah kita mulai mengajarkan bagaimana cara perilaku dalam rumah tangga, menghargai hak orang lain, melaksanakan kewajiban mereka, dan jangan sampai mengambil hak orang lain. Dari titik terendah dulu. Apa contoh konkretnya? Contoh konkretnya, kita lagi makan bersama dalam lingkungan keluarga kecil. Sarapan pagi, di sana sudah ada nasi goreng, ada roti, ada telur. Anak 3, ada bapak, ada ibu, udah tersedia. Si anak kecil sudah ngambil 1 telur misalnya. Si anak kakak sudah telur, ada sisa 1 telur. Si adik coba-coba ambil telur, padahal kakak satunya belum datang. Ibu udah bilang harus ngomong, bentar, itu punya kakak. Kalau mau ngambil, nanti bilang sama kakak dulu ya, atau nanti bikin mbak. Nah, itu salah satu bentuk kan, kita menghargai hak orang lain dengan cara-cara yang terkecil. Adik akan merasa benar, ini tadi sudah saya ambil, itu jatah kakak saya. Nah, dengan secara langsung dialog kecil itu, ibu rumah tangga sudah menanamkan karakter mental kepada anak-anak bahwasanya itu bukan hak Anda. Nggak boleh diambil, kecuali sudah permisi atau sudah diketahui oleh sang pemilik. Itu kalau di rumah ya? Bagaimana Iya, kalau di di rumah. sekolah dan lingkungan? Di sekolah itu tumbuh dari rumah dulu kan. Pendidikan pertama madrasah anak itu di rumah. Kalau dia sudah terbiasa menghargai hak orang lain, kewajiban dia apa, hak dia apa, dia akan berkecimpung di dunia dan lingkungan lebih besar lagi di sekolah. Anak TK bawa makanan. Biasa kan ibu-ibu beli sangu tuh. Ini susu kotak, ini kue, ini permen. Di box sekolah TK. Nah, setelah dia sampai di sekolah, tentu mereka bersosialisasi dong dengan cara makan bersama atau ada cara tukar menukar kue. Biasa kan ritual anak kecil TK di sekolah. Nah, di saat itu kan ada momen-momen nih. Momen-momen anak tuh lihat temennya bawa kue tuh kayak enak banget ya. Padahal kue di rumah saya tuh kayaknya biasa-biasa aja. Tentunya dia untuk mencoba meminta kue tersebut harus ada bentuk permisi dulu, sepengetahuan temennya. Nah, di situ boleh ada tradisi. Mungkin saling tukar menukar kue, oke lah, itu kan tidak mengambil hak orang lain karena sudah diberitahukan sebelumnya kepada pemilik. Nah, kemudian ada rasa permisi, mas, mbak, atau kakak, atau si A, kita saling tukar kue yuk, atau saya tukar kue Anda, bagaimana kalau kita saling mencicipi sama-sama. Itu sudah mulai tuh. Sudah mulai ada bibit-bibit, anak-anak sudah menghormati hak orang lain yang tidak bisa kita serobot seenak mungkin. Dari skala kecil ya. Insya Allah kalau kebiasaan budaya
kita seperti itu, ke lingkungan mulai dari sekolah, TK, nanti dia udah kuliah sampai kerja, budaya terkecil yang sudah ditanamkan oleh orang tua, terutama perempuan Indonesia, ibu rumah tangga, akan tertanam budaya karakter, menghargai hak orang lain, tidak mengambil hak orang lain, apalagi dalam skala luas. Kalau menurut Anda budaya seperti ini sudah terjadi atau belum di Indonesia? Itu yang harus kita tanamkan. Hmm. Budaya seperti itu sebenarnya harus kita tanamkan dari hal kecil. Karena saya pikir peranan perempuan, ibu-ibu yang benar-benar sangat punya atensi kepada perkembangan mental anak, harus kita terapkan budaya itu dari awal anak itu tumbuh sehingga dia bisa menghargai orang lain. Nah, masalahnya ini sudah terbudaya belum ke lingkungan keluarga kita secara luas seluruh Indonesia. Nah, saya kembalikan ke ibu-ibu rumah tangga. Itu adalah kewajiban kita sebagai seorang ibu menanamkan karakter mental kita untuk menghargai hak orang lain. Insya Allah anak kita menjadi anak yang benar-benar bisa menghargai hak orang lain, tidak mengambil hak orang lain, dan itu adalah salah satu pencegahan korupsi dari dasar dalam rumah tangga. Seandainya ada anak yang melanggar ya, dia mengambil hak orang lain, dan ketahuan, boleh ada sanksi yang harus diterapkan? Harus ada bentuk peringatan. Tidak boleh dulu. Mungkin sanksi terlalu keras. Ya tadi saya ceritakan, saat kita makan bersama, ada telurnya punya kakak diambil adik, kita peringatkan dulu. Dek, itu punya kakak loh. Kan warning dulu loh. Kalau kedua kali tetap dia bandel, ngambil lagi. Adek mau, kita kasih solusi. Ya kayak kita bikin ya telur di belakang sama mbaknya. Atau izin sama kakak, ada solusi lagi kedua. Nah, solution itu kita tawarkan dulu ke adik, supaya jangan sampai mengambil hak orang lain. Kalaupun adik tetap bandel tetap ngambil, sudah diperingatkan saat oleh ibunya, oleh bapak tetap bandel. Wah, adik besok kalau makan, jangan sama-sama kita ya. Karena adik sudah mengambil hak kakak. Nah, satu bentuk peringatan. Yang cukup keras lah setelah kita peringatan, penyampaian dengan nasihat dulu. Tapi kalau tetap dia membandel, boleh sanksi diberlakukan ya? Sanksinya tadi kita sedikit agak keras. Oh dek, nanti besok makan paginya jangan sama-sama kita ya, adek di belakang aja. Oh begitu kak, oh begitu bu. Ya tadi adek kan sudah dibilang bahwa itu kan punya kakak, kenapa diambil, kecuali kalau adek ada izin dulu sama kakak. Itu adalah bahasa-bahasa memberikan suatu pendidikan karakter kepada anak. Kalau kita melanggar hak orang lain, mengambil hak orang lain, secara hukum Anda sudah menyalahi aturan. Dari skala aturan, dari skala besar, Anda pasti punya sanksi sosial. Sanksi sosial dari keluarga, sanksi sosial dari lingkungan, dan sanksi sosial dari sebuah negara, karena negara kita adalah negara hukum. Jadi intinya adalah pendidikan karakter pada anak. Pada anak. Jadi perempuannya itu harus ini dulu ya, harus diberi materi tentang pendidikan karakter itu dulu ya? Iya. Sebelum dia mengajarkan kepada anaknya. Setidaknya nah, kira-kira materi seperti apa yang harus dilakukan kepada perempuan tentang pendidikan karakter ini? Perempuan yang setidaknya mereka punya etikat baik, landasan agama yang baik, sehingga dia bisa mengajarkan anak dengan baik. Karena saya bisa mengatakan seorang perempuan yang baik bukan karena dia berpendidikan tinggi, tetapi seorang perempuan yang baik adalah bisa menanamkan budi, moral, mental kepada anak yang baik. Bagaimana kalau perempuannya sibuk bekerja? Sibuk bekerja bukan halangan untuk perempuan mendidik anak. Karena quality time adalah yang paling penting. Kualitas time yang paling penting. Bukan masalah berapa lama dia berada di rumah tangga, tapi berapa lama kualitas waktu yang digunakan bersama anak-anak berinteraksi. Jadi menurut Anda lebih baik mana? Ibu yang di rumah atau wanita yang bekerja? Dua-duanya punya kelebihan. Kita tidak bisa mengatakan ibu bekerja akan baik pada anaknya. Dan kita tidak bisa ngejamin ibu yang full day di rumah bisa melaksanakan kehidupan rumah tangga yang baik. Dan kembali saya bilang, kualitas adalah yang sangat menentukan bagaimana mendidik seorang anak. Full day di rumah 24 jam, kalau tidak ada apa-apa dalam kehidupan sehari juga tidak ada yang didapat. Lebih asik main HP gitu kan. Di rumah, YouTube-an, main HP, Googlean, kemudian dia kesana arisan, kemari. Kan 24 jam dia tanpa ada predikat ibu bekerja ya. Tapi kalau ibu bekerja sudah punya timing yang jelas, kapan dia ada di rumah, kapan dia kerja, schedule dia tempat anak, schedule dia beradaptasi sama anak-anak, itu menurut saya lebih. Artinya manajemen yang ke depan. Manajemen waktu. Kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua. Tetap bersama kami.